Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 11 Januari 2025. Sari berita penting. Perempuan suku anak dalam Batin 9 Jambi jahit 1.700 pembalut kain, tuntut layanan kesehatan. Berita kedua, mantan karyawan ungkap toko JCM jual oli palsu di Bungo. Berita ketiga, panik diberhentikan pengendara di Pasaman Barat bakar motornya di depan polisi. Berita selengkapnya, selama 6 hari sebanyak 60 perempuan suku anak dalam SAD Batin alias Kubu Batin 9 Jambi menjahit 1.700 pembalut kain. Beranda perempuan bersama Biung Indonesia mengadakan workshop kesehatan reproduksi dan jahit pembalut kain bagi perempuan suku anak dalam alias Kubu Batin 9 di Desa Tanjung Lebar, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat 10 Januari 2025. Gerakan yang dikenal dengan jargon perempuan bantu perempuan ini telah dimulai sejak 2021. Ada sekitar 1.700 lembar pembalut kain yang dijahit oleh 50 perempuan di desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari. Gerakan ini telah berhasil melahirkan organisasi perempuan dan menjalankan usaha mandiri produksi di Pulau Raman. Beranda perempuan dan Biung Indonesia kembali berkolaborasi dengan memperluas jangkauan di komunitas perempuan suku anak dalam alias Kubu Batin 9. Sasaran kegiatan dilakukan di komunitas marginal perempuan SAD Batin 9. Selain itu, workshop jahit pembalut kain ini juga mengajak perempuan suku anak dalam Batin 9 untuk mengembalikan ingatan kolektif mereka pada praktik kearifan nenek moyang mereka dalam menjaga kesehatan menstruasi yang bergantung dari sumber daya hutan. Di masa lalu, perempuan SAD menggunakan kulit kayu terap diikat dengan kain sebagai pembalut. Generasi selanjutnya menggunakan handuk. Namun kebiasaan ini mulai ditinggalkan sejak penjualan pembalut sekali pakai marak dijual di desa mereka. Pembalut plastik sekali pakai yang beredar di pasar mengandung bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan organ reproduksi perempuan. Gerakan jahit 1.000 pembalut kain ini akan bergulir menumbuhkan solidaritas berjuang bagi perempuan suku anak dalam Batin 9 dan perempuan desa untuk bersama-sama menjaga sungai, air dari pencemaran sampah plastik dari pembalut sekali pakai. Ini sekaligus menjadi gelombang gerakan untuk melindungi kawasan hutan adat mereka dari industri ekstraktif yang telah menghilangkan beragam tanaman obat-obatan yang dibutuhkan bagi kesehatan tubuh perempuan. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, pusat penjualan dan peredaran oli palsu di Kabupaten Bungo terungkap. Hal ini diungkapkan oleh Desi Anggraini usai menjalani persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Bungo, Kamis 9 Januari 2025. Mantan administrasi keuangan toko oli palsu ini menceritakan kepada awak media bahwa gudang oli palsu ini bernama toko JCM, di mana bisnis ilegal ini mulai dijalani oleh ownernya ini sudah berlangsung dari tahun 2022 hingga saat ini di Kabupaten Bungo. Kalau gudangnya di Bungo, tapi kalau wilayahnya penjualannya sudah sampai Tebo, Sarolangun dan Bangko. Dulu gudangnya di Sungai Binjai, kalau sekarang di sebelah Lapas Bungo, ujar Desi. Desi menyebutkan bahwa pemilik gudang penjualan oli palsu tersebut ada 2 orang, yakni Ko Jones dan Chandra. Oli palsu untuk mobil dan sepeda motor ini dijual dengan berbagai merek dan bermacam harga di pasaran. Oli ini dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga resmi asli di website resminya. Inilah yang membuat toko tergoda untuk membeli tanpa mengetahui oli tersebut palsu dan bisa berdampak buruk pada kendaraan, jelasnya.
Desi juga buka suara tentang sumber oli palsu tersebut dipasok, yakni dari sebuah perusahaan di Jakarta yang dengan nama Grakindo Nusantara, di mana nama perusahaan ini tidak ditemukan legalitasnya saat dicari. Kalau oli ini asli tentunya diorder dari pabrik atau distributornya masing-masing. Ini malah ordernya pada perusahaan. Satu perusahaan, nama perusahaan ini juga tidak ditemukan saat dicari di Google atau daftar perusahaan, ujarnya. Kabupaten Bungo terungkap hal ini diungkapkan oleh Desi Anggraini usai menjalani persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Bungo Kamis 9 Januari 2025. Kemudian Desi juga menyebutkan bahwa toko ini tidak pernah mengantongi surat keputusan SK penjualan dari berbagai merek perusahaan pemasok oli tersebut sebagai distributor. Toko ini hanya mengantongi nomor induk berusaha NIB dari Pemda Bungo. Jadi tandanya oli palsu toko ini tidak memiliki izin penjualan dari merek tersebut. Yang ada hanya NIB, ini pun atas nama saya. Semoga saja Abrat berani mengungkap penjualan oli palsu ini, tutup Desi. Ketika dikonfirmasi, Jones selaku pemilik usaha ilegal ini tidak mau menjawab pertanyaan dari awak media. Jones malah mempermasalahkan persoalan antara ia dan Desi, mantan karyawannya tersebut. Selamat siang Bang, salam kenal kembali. Uang yang digelapkan itu ke uang palsu atau asli? Jawabnya melalui pesan WhatsApp. Sumber berita Jambi Express. Berita ketiga, seorang pengendara di Pasaman Barat membakar sepeda motornya sendiri. Itu motor aku pikir itu mau beli nih Bang, tapi aku pakai itu juga lihat. Ya, boleh Bang. Ya mesti kayak kamu. Aku dia ngomong dia pun tak mulu, aku dia curhat motor aku dia ngomong jujur. Aku mau nggak ada dia motor aku beli rusakan, itu motor dia ada curhat. Kalau nanti bilang aku tidak ada duit, aku mau kan Bang. Karena emosi dan tidak mau ditilang polisi, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sore, sepeda motor itu sendiri diketahui baru dibelinya dari tempat rongsokan. Video beredar yang diketahui bernama Trison membakar sepeda motornya sendiri tersebut beredar luas di media sosial Instagram. Dalam video terlihat ia membakar kendaraannya di depan anggota kepolisian yang melakukan razia. Selain itu juga tampak marah-marah dan memvideokan salah seorang anggota Polantas sedang menelepon. Sementara itu kobaran api kian membesar membakar kendaraan milik Trison tersebut. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengatakan pengendara tersebut diberhentikan anggotanya untuk diperiksa surat-surat kendaraan sebab pengendaranya tidak menggunakan helm. Untuk kendaraan belum ditilang baru diberhentikan dan diperiksa surat-suratnya karena yang bersangkutan tidak pakai helm, ucap Agung Jumat 10 Januari 2025. Agung menambahkan selain tidak pakai helm, sepeda motor yang dikendari pengendara juga memakai knalpot brong. Bahkan yang bersangkutan tidak memiliki SIM dan STNK sehingga pengendara takut dan panik karena motornya bodong, sehingga pengendara bakar motornya sendiri, ungkap Agung. Kasat Lantas Polres Pasaman Barat AKP Rina Arianti menambahkan pengendara ini informasinya dari Palembang, Sumatera Selatan dan ingin menuju ke Sibolga, Sumatera Utara. Padahal kendaraan yang dikendarainya tidak layak jalan. Setelah kami laksanakan pemeriksaan, yang bersangkutan mengaku emosi. Pengakuan yang bersangkutan kendaraan dibeli dari tempat rongsokan, ujar Rina. Ya namanya orang ekonomi sulit cuma mampu beli motor bekas.
Apalagi bayar pajak, mengurus kelengkapan surat, ini tentu mahal. Ini butuh biaya banyak, apalagi disita polisi pula, disuruh bayar denda, duit dari mana? Rina menambahkan bahwa pihak kepolisian kemudian memfasilitasi pengendara untuk menuju ke daerah yang dituju. Hal itu dilakukan mengingat sepeda motornya sudah dibakar. Karena pengendara posisi hendak ke Sibolga, kami memfasilitasi untuk kembali Sibolga, tutup Rina. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.